Mesti dilihat sebagai dalam hubungan keseluruhan sebab akibat, termasuk kesadaran kita. Jadi kesadaran kita ditentukan oleh sesuatu yang bersifat mekanis dan bergantung dari cara kita mengenal realitas di luar diri kita. Yang terkenal dari Thomas Hobbes, pandangan materialismenya yang mengatakan bahwa segala yang ada itu bersifat bendawi. Dan yang bersifat bendawi itu, materi itu tidak bergantung dari gagasan kita. Jadi, dia kemudian menyimpulkan bahwa segala bentuk kejadian itu adalah gerak yang berlangsung karena, ya memang sudah begitu, karena keharusan dalam bahasa dia. Dan sekali lagi, segala realitas yang bersifat bendawi itu terhisap dalam gerak itu yang berlangsung karena keharusan. Dan kita manusia adalah bagian dari alam bendawi di sekitar kita. Kalau begitu kita kemudian bertanya, kalau ada alam materi dan seterusnya. Jadi bagaimana misalnya pertanyaan yang paling menarik misalnya, apa pandangan Hobbes misalnya tentang jiwa? Jiwa menurut Hobbes itu hanyalah bagian dari proses mekanis di dalam tubuh. Dia adalah kompleks dari sekian banyak proses-proses mekanis yang saya tetap tidak bisa video. Jadi jiwa menurut Hobbes itu hanyalah bagian dari proses yang mekanis, kompleksitas mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Dan dalam hal ini, sekali lagi, akal atau proses berpikir bukanlah pembawaan, sebagaimana yang dijelaskan di depan. Dia hanyalah hasil dari proses kreativitas, proses kerajinan kita dalam ketika kita mengamati benda-benda atau realitas di luar diri kita. Jadi, kalau begitu, menurut Hobbes, hanya pengalamanlah yang dapat memberikan kita kepastian. Pengenalan, nah ini, pengenalan yang kemudian itu lahir dari pengalaman. Dan pengalaman adalah awal segala pengetahuan. Jadi kira-kira kalau kita boleh menyederhanakan struktur dari proses bagaimana kemudian seseorang sampai kepada pengetahuannya, yang pertama adalah bahwa ada proses pekerjaan indrawi dalam menangkap objek di luar dirinya. Lalu kemudian kita berusaha untuk membahasakan pengalaman-pengalaman itu dengan pengertian-pengertian kita. Lalu totalitas dari pengamatan itu tersimpan di dalam memori atau ingatan kita. Dan dari ingatan itu nantinya itu yang kemudian akan diakumulasi jadi pengalaman kekinian kita menjadi sesuatu yang
apakah kita mengingat tentang sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu, ataukah tentang harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Kira-kira begitu garis besar dari pemikiran Hobbes. Lalu filsuf Inggris yang lain sesudahnya adalah John Locke dengan cara yang hampir sama. Tetapi kemudian dia mencoba untuk sedikit memberikan tekanan di mana sebenarnya peran akal atau rasio. Sekalipun dia juga berusaha untuk tidak menganggap bahwa proses berpikir itu bisa serta-merta dipisahkan dari realitas atau perjumpaan manusia atau pengalaman manusia dengan objek di luar dirinya. Sebab Locke mengatakan bahwa segala pengetahuan itu datang dari pengalaman. Dan akal atau rasio itu bersifat pasif ketika kita memperoleh pengalaman itu. Jadi akal menurutnya itu tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Artinya bahwa tidak akan ada proses bekerjanya akal atau rasio tanpa adanya pengalaman seseorang. Menurut Locke, satu-satunya sasaran atau objek pengetahuan adalah ide-ide yang lahir dari pengalaman lahiriah yang kemudian dia sebut itu sebagai sensasi, dan juga karena pengalaman batinia yang kemudian dia sebut sebagai refleksi. Jadi dia mulai secara lebih jauh lagi melangkah untuk kemudian memisahkan dua macam pengalaman. Yang satu bersifat sensasi atau lahiriah, dan yang kedua adalah pengalaman batinia. Lalu pemikir selanjutnya adalah George Berkeley. Menurut Berkeley, pengetahuan itu bersandar pada pengamatan. Hampir sama. Pengamatan itu bahkan identik dengan gagasan yang diamati. Dan lebih jauh lagi, Berkeley mengatakan bahwa pengamatan bukan hubungan antara subjek-objek. Melainkan, jadi sekali lagi, pengamatan itu bukan hubungan antara subjek-objek, bukan ketika saya mengobjektivasi realitas atau sesuatu di luar diri saya. Pengamatan adalah hubungan pengamatan indera yang satu dengan yang lain. Artinya begini, Berkeley mau mengatakan bahwa pengamatan itu tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja dari satu atau lebih dari satu panca indera kita. Saya tidak hanya merasakan sensasi, misalnya manisnya gula atau indahnya pemandangan, hanya karena misalnya indera penglihatan saya atau indera pengecap saya
mengatakan bahwa itu indah atau itu manis, tetapi juga itu adalah ditopang oleh apakah indera peraba ataukah indera penglihatan atau indera-indera yang lain. Jadi sekali lagi menurutnya pengamatan bukan hubungan antara subjek objek, melainkan kerja atau hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan yang lain. Dan secara radikal dia mengatakan bahwa di luar pengamatan itu tidak ada benda yang konkret. Oleh filsuf selanjutnya, David Hume, yang nanti kemudian akhirnya melahirkan begitu banyak aliran tidak saja dalam filsafat moral tentang utilitarianisme dan seterusnya, pandangan tentang etika dan seterusnya. Dia kemudian membagi pengamatan itu dalam dua hal. Yang pertama yang dia sebut dengan impresi atau kesan-kesan. Yang kedua dia sebut dengan pengertian. Jadi ada dua perbedaan mendasar dalam pandangan David Hume yang mau mengatakan bahwa sekurang-kurangnya kerja indrawi itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama itulah kesan, dan yang kedua adalah pengertian. Kalau begitu bagaimana dengan akal? Di mana kerja akal? Ada dua hal, ada dua argumen yang dia kemukakan tentang rasionalitas atau proses berpikir itu. Tentang rasionalisme kritik, David Hume mengatakan bahwa sesungguhnya yang kita sebut dengan rasionalitas itu adalah sesungguhnya proses induktif yang selalu diulang-ulang. Jadi itu pertama. Dan yang kedua, menurutnya akal adalah itu tidak lebih daripada budak dari hasrat atau kehendak. Jadi ketika kita mencandra atau ketika kita mengobjektivasi pengalaman-pengalaman indrawi kita, di situ kemudian melahirkan hasrat atau kehendak. Dan menurutnya, itulah menurut David Hume, akal adalah itu tak lebih dari sekedar budak dari hasrat atau kehendak. Ungkapan yang paling terkenal, dia pernah mengatakan, reason is and ought only to be the slave of the passions. Jadi akal, kerja berpikir itu sesungguhnya tak lebih dari proses perbudakan dari hasrat dan kehendak kita. Yang menarik sesungguhnya dari empirisme ini adalah kemudian turunan dari Locke misalnya, dalam pandangan politiknya, yang kemudian atau pandangannya yang egalitarian, yang akhirnya nanti menginspirasi gerakan emansipasi, anti perbudakan dan seterusnya, dan turut mempengaruhi misalnya proklamasi tentang independent of human rights, tentang hak-hak asasi manusia, dan juga memberikan inspirasi bagi kemerdekaan dan penghapusan perbudakan misalnya di Amerika dan seterusnya. Kalau menurut saya empirisme sesungguhnya acap kali oleh sebagian orang tidak dianggap sebagai sebuah filsafat yang serius misalnya, sehingga kadang-kadang beberapa filsuf selalu bercanda, oh iya itu filsuf berbahasa Inggris atau filsuf
yang mau mengarah kepada penekanan bahwa sesungguhnya mereka adalah kaum empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi melanjutkan Pak Pendeta, tadi beliau mengeksplorasi 4 tokoh utama dari filsafat empirisme yang berkembang di Inggris abad ke-17 dan 18. Saya langsung ya slide pertama. Halo. Next. Ya, sudah. Slide pertama. Slide ya. lanjutan. Ya. Di pengertian. Di tampilan ya. Kayaknya belum. Oh, di tampilan belum? Ya. Keluar dulu nih, ya. Stop screen. Sabar, Ustaz. Ini. Sabar. Oke. Ya, baik. Ya. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan 4 tokoh utama ya. Saya sekadar refresh sedikit. Sebagaimana kita tahu, ya empirikos itu artinya pengalaman. Jadi filsafat empirisme ini sebenarnya reaksi terhadap rasionalisme yang telah berkembang lebih dulu di wilayah kontinental, di Perancis, Belanda, dan wilayah di Jerman oleh tokoh-tokoh yang kita sudah pelajari kemarin malam. Diktum dasarnya sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang atau empiria atau empirikos, yang dimaksud secara spesifik adalah pengalaman indrawi. Kemudian empirisme menawarkan metode yang disebut dengan verifikasi induktif. Beda dengan rasionalisme yang menggunakan pendekatan deduktif. Namun empirisme ini kemudian bermetamorfosa dalam perkembangannya sepanjang abad modern, bahkan sampai abad 20. Saya mencatat ada tiga aras dari filsafat empirisme atomistik, empirisme positivisme, dan pragmatisme yang biasa disebut sebagai empirisme radikal. Lanjut. Jadi kita mulai dulu di empirisme awal di abad ke-16 dan 17 dan 18. Intinya, kenapa disebut empirisme atomistik? Lanjut slide-nya. Kenapa disebut empirisme atomistik? Karena didasarkan kepada sensasi-sensasi indrawi sebagai sumber pengetahuan yang di cerapan-cerapan indrawi yang mengirimkan data yang bersifat terpilah-pilah, makanya, dan terkadang tidak berhubungan satu sama lain. Misalnya mata mendeteksi warna, telinga mendeteksi suara, dan hidung mendeteksi bau, dan 5 panca indera mengirimkan data yang berpilah-pilah dan terkadang tidak berhubungan satu sama lain. Makanya aliran empirisme awal ini sering disebut sebagai empirisme atomistik. Sebenarnya empirisme ini diawali oleh Francis Bacon yang mengenalkan teori pendekatan induktif, jauh lebih senior daripada René Descartes. Hanya saja seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, justru René Descartes yang dianggap sebagai bapak filsafat modern, bukan Francis Bacon. Thomas Hobbes dan John Locke, George Berkeley, David Hume sudah dijelaskan tadi oleh Pace. Ada juga empiris Italia, Giambattista Vico, dan ya itu tokoh-tokohnya. Apa gagasan pokok? John Locke mengatakan seperti ini. Ide yang dikatakan oleh René Descartes itu hanya omong kosong. Artinya dia menolak ide bawaan. Tidak ada manusia tidak membawa ide bawaan. Kemudian dia menyebutkan istilah satu yang cukup terkenal, namanya tabula rasa. Manusia terlahir kosong. Pengalamanlah seperti kertas putih
pengalamanlah yang mengisinya. Pengetahuan indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Kata John Locke, tidak ada pengetahuan yang berada di dalam akal, di dalam rasio, tanpa diperoleh dari data-data indrawi. Dengan demikian, semua ide yang kita sebut ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa-apa yang dialami melalui 5 perangkat indrawi. Rasio hanya bertugas mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Semua yang kita ketahui akhirnya bergantung pada data indrawi. Ini gagasan pokoknya. Itu yang disebut tadi oleh Pak C, kata kuncinya adalah pengenalan. Tadi ya lanjut. Teori tabula rasa menjadi kata kunci. Tadi Pak C mengingatkan saya satu kata kunci juga, pengenalan atau sense. Pencerapan juga bisa disebutkan. Nah, kemudian John Locke membagi, kan dikritik begini ya empirisme. Indra itu terbiasa apa? Indra itu terkadang salah. Bagaimana ketika kita terserang flu misalnya, kita tidak Oke, Ustadz Sabara. Halo, tes. Kita. Oh, udah keluar Ustadz. Sepertinya Ustadz Sabara mengalami gangguan jaringan sedikit. tadi bagus Ji. Oh ya, Oke. sudah masuk. Oh ya, berarti saya kira kita keluar Ustadz. Ya. Ya. Ya, bisa dimulai lagi Ustadz. Siap. Tadi sampai di tabula rasa ya. Ya. Jadi jadi untuk meluruskan kritikan, misalnya kan empirisme dikritik seperti ini. Empirisme itu mengandalkan pengetahuan indrawi, sedangkan indrawi itu kan tidak bisa benar-benar diandalkan karena terkadang salah gitu ya, terkadang menipu misalnya. Kalau kita terserang flu, maka indera penciuman kita tidak akan bisa mencerap dengan baik. Nah, oleh John Locke kemudian dijelaskan bahwa kualitas-kualitas faktual itu, fenomena itu, ada yang bersifat pasti atau yang disebut dengan kualitas primer, yang tidak bergantung pada kualitas indrawi kita. Misal dia menyebutkan misalnya keluasan, ya, panjang, pendek, gerak, kepadatan, diam, angka itu tidak dipengaruhi oleh indera. Itu nah berbeda misalnya dengan kualitas sekunder yang ini berkenaan langsung dengan kesehatan indera kita. Seperti warna, bunyi, bau itu bergantung pada kualitas indera kita. Sehingga kembali kepada diktumnya Aristoteles, ya, kecacatan satu indera menyebabkan kecacatan satu pengetahuan. Ini yang dipakai oleh John Locke. Thomas Hobbes, dia mengembangkan ide ya, yang kemudian dia bagi menjadi ide sederhana dan ide kompleks. Nah, ide sederhana misalnya warna putih. Dia sederhana, dia tunggal. Tapi ketika kita menyebut salju misalnya, itu adalah merupakan ide yang kompleks. Gabungan dari warna putih, dingin, ya, halus, itu kan penggabungan dari mata, dari kulit yang meraba dingin, kemudian halus, itu kan data-data yang, jadi dia menjadi satu konsep yang kompleks. Dari sini peran rasio untuk kemudian menggabungkan, merangkai data-data yang terpilah. David Hume juga terkenal sebagai sosok yang skeptis terhadap keniscayaan kausalitas. Baginya tidak ada sesuatu yang pasti sebelum dibuktikan dengan pengalaman. Tidak ada jaminan besok itu matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Dia hanya sebuah kebiasaan-kebiasaan saja yang kemudian perulangan-perulangan saja. Nah, untuk memastikannya harus dengan pengalaman, ya, dialami. Itu kata kuncinya. Sebenarnya saya tidak terlalu menarik membahas empirisme ini, tapi yang saya lebih tertarik pada bagaimana empirisme ini bermetamorfosa sampai kemudian mempengaruhi
khasanah filsafat barat modern, tidak hanya filsafat ilmu, tapi sampai ke politik, tadi dijelaskan, ke sosial, ke etika, sampai ke filsafat sains, pengaruhnya sampai di situ. Empirisme kemudian mengalami pengembangan, mengalami transformasi justru ketika menjadi positivisme. Positivisme itu kita kenal ya, dua tokoh utamanya Auguste Comte. Dia punya guru namanya Henry Saint-Simon, hidup di sekitaran abad ke-18 sampai 19. Positivisme ini merupakan lanjutan dari empirisme Inggris. Keduanya ini orang Perancis ini, Henry Saint-Simon dan Auguste Comte. Di positivisme itu mengembangkan klaim empiris tentang pengetahuan yang secara ekstrim didasarkan kepada fakta-fakta keras. Jadi yang absah itu yang bisa terukur, dan teramati, itu yang absah. Ya termasuk juga ketika objek ilmunya itu bukan fakta-fakta alam natural, tapi fakta-fakta sosial. Kita kenal misalnya Auguste Comte kemudian disebut sebagai bapak sosiologi, yang awalnya sebenarnya disebut sebagai fisika sosial. Hal-hal yang kita bisa terapkan dalam fenomena natural itu juga bisa kita terapkan dalam fenomena sosial. Kira-kira begitulah diktum yang dipakai oleh Auguste Comte dalam fisika sosialnya. Dia ada 6 ciri dari filsafat positivisme yang pengaruhnya sampai hari ini terasa kalau kita belajar filsafat sains. Yang pertama, bebas nilai. Jadi ada dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai. Jadi ilmu itu bebas nilai, pengetahuan itu bebas nilai, fakta itu bebas nilai. Yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu untuk ilmu gitu ya. Jadi fakta sebagai fakta, ilmu sebagai ilmu, dia bebas nilai karena ada dikotomi yang tegas antara keduanya, antara fakta dan nilai. Ciri yang kedua adalah fenomenalisme, yaitu pengetahuan yang absah hanya berfokus pada fenomena semesta, bukan pada beyond fenomena, bukan pada nomena yang kita sebut nanti yang disebut oleh Immanuel Kant sebagai nomena. Yang ketiga, nominalisme. Kenyataan satu-satunya itu adalah fakta yang individual partikular, bukan konsep-konsep universal. Jadi kenyataan yang sesungguhnya itu yang individual, yang partikular. Sedangkan yang konsep-konsep universal itu hanyalah konsep-konsep rasio, yang bahkan bisa tidak berlaku. Jadi dari mana kita bisa mengambil konsep-konsep universal? Yaitu dari metode induksi tadi, dari metode verifikasi induksi. Yang keempat, reduksionisme. Alam semesta atau fakta direduksi menjadi sebatas fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Jadi fakta-fakta yang tidak dapat dipersepsi, yang nggak bisa, misalnya kayak jiwa, roh, jin misalnya, nggak bisa dipersepsi. Tuhan apalagi kan, nggak bisa dipersepsi. Jadi yang dimaksud, jadi ciri positivisme adalah reduksionis. Hanya pada fakta-fakta yang bisa dipersepsi. Apa fakta-fakta yang bisa dipersepsi? Yang bisa diamati, yang bisa diukur. Berapa skalanya, berapa besarannya. Yang kelima, naturalisme. Ciri kelima. Keteraturan peristiwa ini kemudian menafikan penjelasan-penjelasan yang bersifat adikodrati, bersifat mitis. Semua itu bisa dijelaskan dengan hal-hal yang fenomenal, yang faktual. Kalau kita pernah belajar sosiologi misalnya, ada 3 tahapan sejarah dalam Auguste Comte. Tahapan teologis, tahapan metafisis, dan tahapan positivis. Ini menunjukkan bahwa semakin positifis pengetahuan itu, maka unsur-unsur adikodrati, unsur-unsur eksplanasi yang bersifat adikodrati itu akan ditinggalkan. Misalnya kenapa terjadi gunung meletus? Oh, karena dewa gunung lagi marah misalnya. Ya, itu akan ditinggalkan. Penjelasan terhadap fenomena-fenomena alam yang bersifat adikodrati itu akan ditinggalkan.
Dan sampai Auguste Comte mengatakan ketika zaman sudah memasuki zaman positivis, agama akan ditinggalkan. Meskipun kenyataannya sampai abad ke-21 justru agama tidak ditinggalkan. Yang keenam, mekanis. Semua fakta bisa dijelaskan secara mekanika determinis seperti mesin. Nah, 6 ciri ini menjadi 6 kalau kita belajar filsafat sains modern. Kita 6 ciri inilah yang menjadi dasar sebenarnya. Apa yang disebut ilmu, apa yang benar-benar disebut ilmu, apa yang disebut sains murni, apa yang tidak murni. Kenapa kemudian